Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham bagus yang sedikit yang meliriknya. Dividen 7%, PBV wajar, hutang rendah, dan mencetak laba tertinggi. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham EPMT atau PT Enseval. Sekilas kita lihat untuk kinerja perusahaan di tahun 2022 dari aspek penjualan dan laba usaha. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pada tahun 2022 perusahaan ini mencetak kinerja tertinggi dalam 4 tahun terakhir khususnya untuk aspek penjualan neto dan laba usahanya. Sekarang kita lihat sekilas untuk kebijakan dividen yang dibagikan oleh perusahaan dalam 2 tahun terakhir. Bisa teman-teman lihat di sini, dividen per saham perusahaan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Tapi rasio pembayaran dividennya malah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Nah, sekarang kita lihat untuk kinerja harga saham dalam beberapa tahun terakhir ini. Teman-teman bisa lihat untuk perbandingannya dari Q1 hingga Q4 terkait harga tertinggi, terendah, dan penutupannya. Kita lihat sekilas untuk prospek usaha di tahun 2023. Di sini dicatatkan bahwa perusahaan merencanakan untuk terus menambah portofolio produk yang didistribusikan yang selaras dengan bisnis perusahaan saat ini, yaitu produk-produk kesehatan. Platform digital yang sudah ada saat ini juga terus dikembangkan fiturnya untuk terus meningkatkan kualitas layanan berbasis digital kepada para mitra usaha. Ini merupakan strategi perusahaan di tahun 2023 ini. Nah, sekarang kita lihat untuk probabilitasnya, saham EPMT ini cenderung naik di bulan April dengan probabilitas 80%. Sebaliknya, pada bulan Agustus, saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 11% saja. Dan selama tahun 2023, saham EPMT masih naik 0,36%. Kemudian kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret 2023 yang disajikan dalam rupiah penuh. Pertama, dari total asetnya yang mencapai 11 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan mayoritas berasal dari saldo persediaan dan piutang usaha kepada pihak ketiga. Ada juga aset tetap sebanyak 1,4 triliun rupiah. Sekarang kita lihat analisa piutang usaha berdasarkan umur piutangnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritas berasal dari piutang pihak ketiga dengan kategori lancar sebanyak 2,9 triliun rupiah. Dan ada juga piutang yang sudah jatuh tempo sebanyak 1-30 hari dengan nominal 735 miliar rupiah. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa penyisihan kerugian kreditnya tidak punya porsi yang besar dibandingkan total piutangnya, sehingga bisa diasumsikan bahwa perusahaan cukup optimis untuk piutangnya dapat tertagih secara keseluruhan. Nah, kemudian kita lihat untuk saldo persediaannya dengan jumlah 4 triliun rupiah, yang mana mayoritas berasal dari obat dengan resep sebanyak 1,3 dan barang konsumsi sebanyak 1 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022. Kemudian kita bahas dari aspek liabilitasnya dengan total liabilitas 3,6 triliun rupiah. Nah, ini berarti perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh utangnya. Karena mereka tidak bisa hanya mengandalkan saldo kas dengan jumlah 524 miliar saja. Nah, mayoritas hutang perusahaan berasal dari hutang usaha kepada pihak berrelasi sebanyak 2,3 triliun rupiah. Apabila teman-teman melihat rinciannya, maka pihak berrelasi yang paling banyak memberikan hutang kepada perusahaan ini adalah PT Sanghyang sebanyak 1 triliun rupiah yang sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ada juga PT Kalbe sebanyak 599 miliar rupiah. Berikutnya dari aspek ekuitas dengan jumlah 7,3 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Komponen berikutnya adalah laba rugi dengan total penjualan neto yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Tapi, karena secara nominal total penjualannya naik lebih signifikan, maka laba brutonya masih bisa tumbuh dari 789 naik menjadi 801 miliar di tahun 2023 ini. Nah, kita lihat sekilas untuk komponen beban dan pendapatan lain-lain, teman-teman bisa lihat pada tampilan berikut ini. Kita lihat untuk rincian penjualan neto di mana mayoritas berasal dari barang konsumsi sebanyak 3 triliun rupiah
Dan ada juga obat dengan resep dokter sebanyak 2,1 triliun rupiah. Di sini ada catatan bahwa selama periode Maret 2023 dan 2022 tidak terdapat penjualan kepada satu pelanggan dengan total akumulasi di atas 10%. Artinya penjualan neto perusahaan ini terdistribusikan dengan baik kepada seluruh pelanggannya. Kita lihat untuk rincian dari beban pokok penjualannya, yang mana mayoritas berasal dari biaya pembelian sebanyak 6,8 triliun rupiah. Dan ada catatan di sini bahwa pada periode Maret 2023 dan 2022 tidak terdapat transaksi pembelian dari satu pemasok dengan total pembelian melebihi 10% penjualan neto, kecuali untuk pembelian dari PT Kalbe dan PT Sanghyang. Kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa laba perusahaan mengalami peningkatan dari 263 menjadi 270 miliar di tahun 2023 ini. Dari aspek IPS, teman-teman bisa lihat bahwa kinerja dalam 4 tahun terakhir menjadi yang terbaik di tahun 2023 dengan pencapaian laba yang terus meningkat setiap tahun. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen setiap tahun setidaknya saat video ini dibuat. Yieldnya sekitar 7,4% per 6,9 dengan PBV 1 kali, yang berarti harga saham yang dijual setara dengan modalnya. Untuk NPM 3,7 dengan ROE 14,6%. Angka profitabilitas yang cukup tidak seimbang sehingga teman-teman harus analisa lagi di laporan keuangannya. Dan untuk komponen DER masih bisa dikatakan cukup baik karena masih di bawah 50%. Terkait kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 7,6%, sempat di 3.200 tapi sempat juga di 1.600. Untuk historical PBV rata-rata dalam 3 tahun terakhir adalah 0,99 kali dan saat video ini dibuat diperdagangkan sedikit di atas rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di atas 1,1 tapi sempat juga turun hingga di bawah 0,88 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham EPMT. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu ingin mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook di stock market ini bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.